Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Educational Creator. Kali ini kita akan membahas tentang Kemenpan RB nomor 634 tahun 2024 adalah solusi ampuh untuk peserta. Pertama, TMS atau tidak memenuhi syarat untuk seleksi PPPK tahap 1. Yang kedua, untuk pelamar yang belum melamar. Yang ketiga adalah TMS tahap CPNS. Segera kita cek. Ini adalah keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 634 tahun 2024 tentang kriteria pelamar pada seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja bagi tenaga non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data BKN tahun anggaran 2024. Jadi, di sini keputusan ini menyatakan bahwa ini diperuntukkan bagi tenaga non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data BKN. Jadi, untuk yang tidak terdaftar dalam pangkalan data BKN berarti tidak termasuk dalam keputusan ini. Ya, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, teruskan dan menetapkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang kriteria pelamar pada seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja bagi tenaga non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data BKN tahun anggaran 2024. Pertama, tenaga non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data database tenaga non-ASN BKN mengikuti seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dalam hal memenuhi kriteria berikut. Ya, ini adalah kriteria, 3 kriteria yang diperuntukkan untuk keputusan ini. Yang pertama adalah tidak memenuhi syarat atau TMS pada seleksi administrasi pengadaan PPK tahap 1. Jadi yang TMS pada PPK tahap 1 bisa mengikuti untuk PPK tahap 2 ini karena memang diperuntukkan untuk yang TMS seleksi administrasi pada PPK tahap 1. Kemudian yang kedua adalah tidak memenuhi syarat atau TMS pada seleksi administrasi pengadaan CPNS, bisa mendaftar ya. Kemudian yang ketiga adalah belum melamar pada seleksi pengadaan ASN, namun tetap ada catatan bahwa masuk dalam pangkalan data BKN tahun anggaran 2024. Oke, kita kedua. Pelamar sebagaimana dimaksud pada diktum pertama, ya, yang ini yang dimaksud, yang 3 kriteria ini, hanya dapat melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar. Jadi tidak bisa mendaftar di instansi lain ya, berdasarkan keputusan ini. Hanya dapat melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar. Ketiga, pelamar sebagaimana dimaksud pada diktum pertama, ya diktum pertama, melamar pada jabatan sebagai berikut. Nah, inilah yang sering ada 4 jenis jabatan. Inilah yang sering disebutkan oleh teman-teman sebagai jabatan sapu jagat, ya solusi ampuh untuk mereka yang 3 kriteria tadi ini. Yang pertama adalah sebagai pengelola umum operasional. Yang kedua adalah operator layanan operasional. Yang ketiga adalah pengelola layanan operasional. Dan keempat adalah penata layanan operasional. Jadi ini yang telah disiapkan ya, solusi ya. Solusi. Nah, kita coret ya. Pelamar sebagai dimaksud pada diktum pertama melamar pada jabatan sebagai berikut. Jadi jabatannya disiapkan 4 kriteria ini. Kemudian keempat, kebutuhan bagi pelamar sebagai dimaksud pada diktum pertama diusulkan oleh pejabat pembina kepegawaian PPK kepada menteri. Oke, jelas. Pejabat
Keputusan kelima, pejabat pembina kepegawaian instansi pemerintah mengusulkan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada diktum keempat kepada menteri. Ya, jelas. Keenam, pelamar dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik. Jadi untuk kategori berperingkat terbaik ada di aturan sebelumnya terkait mekanisme untuk seleksi PPPK. Ketujuh, dalam hal jumlah pelamar yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi melebihi jumlah penetapan kebutuhan. Nah, ini yang sama kalimat sebelumnya ya. Ya, apa? Regulasi sebelumnya bahwa apabila jumlah pelamar yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi melebihi jumlah penetapan kebutuhan, ya, pelamar diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu. Ya, jadi maksudnya saya sudah menjelaskan pada video sebelumnya, misal jumlah pelamar yang mengikuti tahapan seleksi ini ada misalnya 5.000 orang, ya. Kemudian eh, kebutuhan pada instansi misalnya sekitar 4.500, berarti ada lebihnya sekitar 500 pendaftar. Ya, ini solusinya adalah pelamar diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu. Paruh waktu. Nah, untuk perbedaan, apa sih perbedaan antara P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu? Akan kita bahas di next video ya. Oleh karena itu, teman-teman, silahkan di subscribe dan di like channel ini apabila dianggap bermanfaat. Oke, kita lanjut. Kedelapan, kebutuhan sama yang dimaksud pada diktum ketujuh. Ya, diktum ketujuh ini yang dimaksud. Oke, diusulkan oleh pejabat pembina kepegawaian PPK kepada menteri. Kesembilan, dalam hal terdapat perubahan kebutuhan organisasi, penyusunan penetapan kebutuhan dapat dilakukan pada saat pengusulan nomor induk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan paling lama 3 bulan setelah pengumuman hasil seleksi sepanjang sesuai dengan persyaratan jabatan. Jadi ada waktu yang diberikan ketika ada perubahan kebutuhan organisasi pada instansi ya yang dimaksud. Kemudian ke-10, dalam hal penyelesaian penetapan kebutuhan melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum ke-9, ya, melebihi ketentuan. Penyesuaian dilakukan setelah mendapat persetujuan menteri. Ke-11, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Desember 2024. Ya, ini rekan-rekannya kesimpulannya ada 3 poin ini sebenarnya yang menjadi perhatian ya. Kriteria yang pertama TMS seleksi administrasi tahap 1, yang kedua adalah TMS untuk administrasi pengadaan CPNS dan belum melamar pada seleksi pengadaan CPNS dan tentunya harus masuk dalam pangkalan data BKN tahun anggaran 2024 dan ada jenis jabatan yang dilamar ada 4, pengelola administrasi umum, operator layanan operasional, pengelola layanan operasional atau penata layanan operasional. Baik, rekan-rekan, cukup sekian. Apabila rekan-rekan menganggap video ini bermanfaat, silakan di like dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A special thank you from the heart